Pekan Unit Gawat Darurat Demokrasi. Acara ini diharapkan dapat menyuarakan ide matinya demokrasi di Indonesia setelah pilkada langsung ditiadakan. Demokrasi bukan sekedar kata, tetapi filosofi yang memberdayakan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan berpendapat, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide tanpa takut dihukum atau dibatasi oleh pemerintah. Kebebasan berpendapat, apa sih kebebasan berpendapat itu? Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam demokrasi, di mana dalam demokrasi masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka atau pendapat mereka tentang suatu isu politik, sosial maupun ekonomi. Jadi kebebasan berpendapat ini juga rakyat memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka untuk mengkritik pemerintah tanpa takut dibatasi atau dihukum oleh pemerintah. Lalu untuk kebebasan berpendapat di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, kebebasan berpendapat di Indonesia sudah dijamin oleh konstitusi. Hal ini sudah dinyatakan pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya secara lisan, tulisan, gambar atau dengan cara lainnya. Nah, konstitusi juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak kebebasan berpendapat tersebut. Namun, kebebasan berpendapat di Indonesia tidak bersifat absolut. Artinya, terdapat batasan-batasan yang diberlakukan untuk menjaga kepentingan publik dan melindungi hak-hak orang lain. Salah satu contoh dari batasan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Nah, hal ini dinyatakan pada pasal 8 ayat 3 UU ITE mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Nah, selain itu terdapat juga batasan-batasan lain yang berkaitan dengan kepentingan nasional, keamanan, ketertiban umum, dan moralitas. Jadi, kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh kepentingan nasional, keamanan, ketertiban umum, dan moralitas karena adanya pertimbangan untuk menjaga kebebasan orang lain, melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks kebebasan berpendapat, batasan-batasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu stabilitas sosial. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak digunakan secara sembarangan atau sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat yang sah. Pembatasan haruslah proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jadi, dalam hal ini, peran hukum dan lembaga penegak hukum yang independen sangat penting untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak disalahgunakan. Jadi kesimpulannya, ada hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan berpendapat, di mana dalam demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik. Kebebasan berpendapat menjadikan salah satu alat bagi masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah.